Baik, kembali lagi dengan saya Roland Joshua Yohanes Palongan dengan NIM 220611 020720. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai salah satu model komunikasi perubahan yang paling terkenal, yaitu Clutter Change Model. Di sini kita akan melihat bagaimana model ini bekerja, bagaimana contoh penerapannya, dan juga kelebihan dan kekurangan dari Clutter Model Change tersebut. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu, mengapa perubahan perlu dikelola? Di era yang serba dinamis seperti sekarang, perubahan adalah suatu keharusan bagi organisasi maupun perusahaan. Namun data yang ada, 70% inisiatif perubahan gagal menurut Clutter. Mengapa? Karena kurangnya strategi komunikasi dan kepemimpinan yang efektif. Nah, Clutter Model Change ini hadir untuk mengatasi masalah ini. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu Clutter Change Model? Clutter Change Model adalah framework, yaitu 8 langkah yang dirancang oleh John Kotter untuk memandu organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif. Model ini menekankan pentingnya kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan seluruh tim. Kita masuk kepada 8 langkah Clutter Model. Pada saat ini mari kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada create urgency, atau membangun kesadaran bahwa perubahan harus dilakukan sekarang. Yang kedua itu ada build a guiding coalition, yaitu bentuk tim pemimpin yang kuat. Yang ketiga itu from a strategic vision, yaitu tentukan tujuan jangka panjang. Yang keempat itu ada enlist a volunteer army, yaitu libatkan lebih banyak orang. Yang kelima yaitu remove barriers, yaitu hilangkan hambatan birokrasi atau teknis. Berikutnya yaitu generate short term wins, yaitu raih kemenangan kecil untuk memotivasi. Yang ketujuh, sustain acceleration, itu jangan berpuas diri, atau pertahankan momentum yang ada. Yang kedelapan itu institute change, atau tanamkan perubahan dalam budaya organisasi. Berikutnya kita masuk pada contoh kasus transformasi digital di retail. Mari kita melihat contoh nyata seperti sebuah toko retail tradisional yang ada di sekitar kita, seperti contoh Galaxy Mart. Toko Galaxy ini ingin beralih ke e-commerce karena tekanan kompetisi. Bagaimana Clutter Model diterapkan? Langsung saja kita masuk pada poin-poin penting. Awalnya karyawan resisten karena takut teknologi. Yang kedua, manajemen berhasil membangun urgensi dengan data penurunan penjualan. Yang ketiga itu ada tim khusus dibentuk atau building coalition, termasuk divisi IT dan pemasaran. Yang keempat itu ada setelah website diluncurkan, short term wins diraih dengan diskon besar. Berikutnya kita masuk pada kelebihan Clutter Model. Apa saja keunggulan model ini? Langsung saja kita masuk. Yang pertama, sistematis, atau langkah-langkah
jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu komunikasi intensif, atau setiap tahap butuh dialog dengan tim. Yang ketiga itu fokus pada manusia. Di sini kita bisa melibatkan karyawan, dan karyawan bukan hanya diperintah. Berikutnya kita masuk pada kekurangan Kotters model. Di sini perlu saya tekankan bahwa tidak ada model yang sempurna. Beberapa kelemahan dari Kotters model yaitu yang pertama, memakan waktu. Jadi itu butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk organisasi yang besar. Yang kedua itu ketergantungan pada pemimpin. Jika pemimpin tidak kuat, maka perubahan mandek. Yang ketiga, kurang fleksibel. Sulit dipakai untuk perubahan kecil atau mendadak. Di sini kita akan bandingkan Kotters versus model lain. Sebagai perbandingan, kita ambil Lewin's model. Lebih simpel itu unfreeze, change, dan refreeze. Tapi kurang detail. Yang kedua itu kita ambil Atkar. Atkar itu fokus pada individu. Mereka cocok untuk perubahan personal. Berikutnya, Kotters model ini sangat cocok untuk perubahan besar yang butuh transformasi budaya, tapi kurang ideal untuk perubahan cepat. Kuncinya adalah komunikasi transparan dan kepemimpinan yang konsisten. Di sini saya bisa merekomendasikan teman-teman sekalian untuk menggunakan Kotters untuk perubahan jangka panjang. Yang kedua itu kombinasikan dengan model lain, misalnya Atkar jika perlu pendekatan individual. Di sini juga saya akan membahas beberapa kekurangan yang sering diabaikan dari Kotters model change. Ada 3 jebakan nyata dari Kotters model. Yang pertama itu ada over communication, atau tim kepemimpinan terlalu banyak rapat koordinasi hingga mereka lupa untuk mengeksekusi. Yang kedua itu budaya atau toxic positif. Mereka itu berfokus pada short term wins, yaitu membuat masalah struktural diabaikan. Yang terakhir atau yang ketiga itu biaya tersembunyi, yaitu pelatihan dan komunikasi intensif bisa menghabiskan 20 sampai dengan 30% lebih banyak anggaran. Berikutnya, teknologi ada untuk mempermudah tiap langkah. Contohnya seperti urgency meter, yaitu survei anonim via Google Form. Itu dapat kita pakai untuk mengukur kesiapan tim. Yang kedua itu ada digital warung, itu channel khusus tim perubahan. Yang ketiga ada progress tracker, yaitu dashboard real time di Trello untuk short term wins. Berikutnya, di sini saya dapat mengatakan yaitu perubahan bukanlah event, tetapi perubahan adalah proses. Kotters model bukan mantra ajaib, ia seperti resep makanan. Bahan utamanya adalah kepemimpinan yang
tanpa henti, dan yang menentukan rasa adalah konsistensi dari eksekusi yang ada. Sekian.